لا إله لا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Megot Adiguna dari tumbuh.co.id dalam rangkaian kegiatan kuliah Zoom Future Skills Batch 12, mencarakan strategi memulai bisnis lestari. Acara ini diselenggarakan oleh Future Skills bekerjasama dengan Apindo UMKM, Akademi, dan juga tumbuh.co.id. Pada kesempatan kali ini, kita akan dibersamai oleh narasumber kita pada Zoom ini yang luar biasa, yaitu ada Kak Licia Erza, seorang entrepreneur, Sustainable Finance Specialist, Business Mentor. Selamat malam Kak Licia, apakah sudah bergabung di Zoom ini? Oke, mungkin Kak Licia lagi proses ya. Mungkin saya bacakan sedikit tentang biografi dari Kak Licia. Beliau telah berpengalaman 20 tahun dalam bidang industri, memimpin dan menjadi mentor bisnis di UK, Singapura, dan juga Hong Kong dalam sektor teknologi, media, dan juga keuangan. Selain itu, beliau juga pernah terpilih menjadi Vote 5 in Global Top 100 Women Supply Chain Digital in Association with IBM 2021. Top 100 Women in Fintech Magazine 2021, Swam Magazine Indonesia List of Most Powerful Women in Indonesia, dan masih banyak lagi eh, keistimewaan yang beliau miliki. Kemudian salah satu penghargaan yang pernah beliau raih yaitu ada World Best Sustainable Finance Solution Provider in Supply Chain Finance oleh Global Finance Magazine. Kemudian beliau juga memimpin komite pengembangan kewirausahaan UKM di Apindo, yaitu Asosiasi Perdagangan terbesar di Indonesia, di mana beliau juga selain di Apindo menjadi Dewan Pendiri Koalisi Ekonomi Membumi, yaitu sebuah aksi kolektif untuk mempromosikan bioekonomi yang bertanggung jawab di Indonesia yang memobilisasi sekitar 200 juta dolar investasi berkelanjutan untuk UMKM. Riwayat pendidikannya juga tidak tanggung-tanggung. Beliau itu pernah berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia, University of Nottingham, United Kingdom, and Frankfurt School of Finance and Management, Jerman. Nah, baiklah, mungkin nanti perkenalan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Kak Lisia. Saya juga mohon maaf apabila ada keterlambatan tadi karena ada kendala teknis dari kami. Kita akan segera masuki sesi materi. Diharapkan pada materi nanti teman-teman bisa menyiapkan catatan, memperhatikan dengan seksama, dan juga mencatat segala hal yang penting yang disampaikan oleh pemateri kita kali ini. Saya mohon izin sebentar, sekitar 2 menit untuk mengkonfirmasi ulang terkait kehadiran dari Kak Lisia. Sebentar ya. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman. Ada informasi dari Kak Salsabila. Kita akan ganti link Zoom-nya ya. Sebentar. Oke, enggak ada. Ini total baru 56 yang masuk. Sebentar.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Alicia. Halo, berarti ruangannya salah kayaknya linknya ya. Baru ke sini. Oh Oke, iya, selamat baik malam Kak. semuanya. Ini suara Malam. saya jelas kan ya? Suaranya nggak terlalu ramai. Saya soalnya lagi habis board meeting, tempatnya agak ramai. Oke Kak Alicia, aman suaranya jelas. Oke, sip. Sebelumnya tadi saya udah memperkenalkan tentang Kak Alicia. Waduh, Sudah terima sedikit, kasih. oke, sudah sedikit membacakan tentang biografi Kak Alicia yang luar biasa banget. Di sini saya baca CV-nya panjang banget. Oke, Aduh, kita akan mulai langsung sesi Zoom-nya ya Kak, karena kita waktunya udah termakan cukup lama tadi. Kepada Kak Alicia, apabila sudah siap, kesempatan dan juga waktunya, saya persilahkan Kak saya Alicia. baik. Mas Fahmi, tolong diberi akses co-host ya untuk share screen. Ya, betul. Aku belum bisa share screen. Boleh dibantu? Iya. Oh, oke. Sorry. Loading sebentar ya. Nah, Wah, teman sambil kita menunggu screen-nya muncul, mungkin nanti bisa di chat box juga ya kalau ada yang bertanya. Hari ini kita akan membahas sebenarnya untuk memulai bisnis lestari itu seperti apa sih? Minggu lalu kan teman-teman udah nonton YouTube juga ya. Bisnis lestari itu kurang lebih apa? Terus nanti minggu depan juga sama Pak Arief Budiman akan membahas tentang resiko untuk menjalankan bisnis. Sambil sedikit sedikit perkenalan, sebenarnya saya selain ada di Asosiasi Pengusaha Indonesia, saya memimpin 8 perusahaan saat ini di bidang yang berkaitan erat dengan urusannya bisnis lestari. Oke, Mas Fahmi, sudah muncul kah? eh, window-nya sudah, tapi slide-nya belum, Mas. Oke, bentar. Aku refresh dulu. Ini yang mestinya sih muncul. Hmm. Masih loading. Nah, kita masalah internet memang di Indonesia menjadi salah satu kendala untuk loading. Nah, sedikit perkenalan tentang saya, mungkin tadi CV saya sudah dibacakan. Saya memang di dunia ini sudah lebih dari 15 tahun dan sekarang banyak kegiatan saya itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga ada di beberapa negara. Eh, ini sambil komputernya Mas Fahmi loading, eh, mungkin kita bisa, oke, sip, Mas Fahmi. Oke, nah teman-teman, ini ada beberapa Instagram yang bisa teman-teman follow dan monitor untuk tahu lebih banyak tentang Apindo UMKM, kegiatannya apa. Kalau teman-teman kemudian memulai bisnis, banyak pendampingan dan business matching yang ada di sana. Terus kemudian nanti saya akan bicara sedikit tentang koalisi ekonomi membumi. Kami ada di 100 kabupaten di seluruh Indonesia dan juga kegiatan yang kaitannya dengan perempuan, anak muda. Nah, itu namanya Melatih Nusantara. Yuk kita next ya Mas Fahmi. Nah ini sedikit CV saya. Saya memang sudah lama gitu ada di luar negeri. Jadi kegiatan saya ada di 9 negara, mewakili 8 sektor dan juga portfolio yang saya pegang itu berangkat dari ada yang kecil gitu ya dari $3.000 sampai dengan $200 juta. Dan karyawan yang ada di dalam manajemen portfolio kami itu ada yang kecil banget gitu ya, cuma isinya 2 orang. Tapi ada juga yang pengalaman saya untuk memanage sampai dengan 6.000 orang lebih dan di bawah manajemen selama pengalaman saya ada 19 brand di seluruh dunia yang kami pegang. Yuk kita skip aja yang berikut, yang slide. Nah ini kita skip aja. Yuk kita masuk ke materinya. Kenapa sih sekarang
kesempatannya untuk teman-teman memulai bisnis lestari. Kalau kita lihat dari pasarnya, biasanya usaha itu akan selalu bilang, aduh saya susah market nih, saya susah nih cari pendanaan. Nah saat ini ketika diproyeksikan ternyata pasar untuk teknologi iklim itu besarnya tuh 50 triliun dolar, itu berarti kan dikali lagi ya 0,4 gitu di situ. Nah ini sampai 2050, artinya teman-teman masih punya waktu 2 dekade gitu untuk memanfaatkan kesempatan pasar ini yang cukup besar. Dan lebih banyak sebenarnya kegiatan anak muda sekarang itu di perusahaan yang basisnya itu adalah sustainability. Nah, jadi kenapa sekarang? Ya karena memang kesempatannya yang terbuka sekarang itu sudah di sini. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kesempatannya itu adalah untuk .com atau digital gitu atau e-commerce. Nah, sekarang juga sebenarnya ada pasar teknologi iklim atau solusi jasa iklim yang terbuka sangat luas. Next-nya Mas Fahmi. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang strategi, sebenarnya kita bisa berangkatnya itu dari refleksi diri sendiri ya. Teman tuh lagi frustrasinya tentang apa sih? Misalnya teman-teman itu sering kena banjir. Frustrasi itu sebenarnya bisa dilihat, oh banjirnya kenapa? Oh ternyata banyak sampah gitu yang tidak terurus. Atau kaitannya dengan energi. Nah, teman-teman bisa memulai strategi bisnis itu dimulai dari apa sih yang membuat kita paling frustrasi, dan dari situlah kita bisa melihat, oke, kalau saya frustrasinya ini, gimana saya mencari solusi untuk itu? Karena mungkin orang lain juga mengalami frustrasi yang sama, dan disitulah keunggulannya kalian bisa menjadi lebih dikedepankan gitu ya. Jadi kalau kita bilang value proposition, sebenarnya apa sih gitu yang kita tawarkan. Jadi kita cari dulu fokus kita dari mana. Dan di situ pun kita bisa mulai dari pengalaman pribadi dan kemudian kita cari gitu validasinya ke market yang sama, apakah cukup banyak orang yang mengalami frustasi yang sama sehingga membutuhkan solusi yang bisa scalable. Next-nya. Nah, punya strategi itu nggak cukup, teman-teman. Dan ini adalah quote yang seringkali saya sampaikan kepada semua binaan saya. Jadi sampai sekarang itu saya punya binaan lebih dari 100 perusahaan, dan mereka juga sudah beberapa cukup berkembang sampai dengan size usahanya itu beberapa juta dolar gitu ya. Dan ini adalah kalimat yang selalu saya pegang. Strategi, kalau nggak ada eksekusinya, itu jadinya halusinasi. Jadi kalau teman-teman punya strategi cari pacar, tapi nggak pernah dieksekusi, ya halusinasi gitu di situ, halu aja terus. Teman-teman punya strategi untuk cepat lulus misalnya, tapi nggak ada eksekusi untuk belajar, ujian, itu akhirnya lulus itu cuma halusinasi. Nah, bisnis juga sama. Kalau misalnya kita punya strategi, yang penting itu malah sebenarnya eksekusinya gitu. Kalau enggak, bisnis itu nggak akan bisa berkembang sampai kemanapun juga. Next. Nah, eksekusi itu kayak apa gitu. Nah, sekarang di sini ada beberapa area peluang bisnis yang teman-teman bisa mulai eksplorasi. Apakah kaitannya dengan energi? Energi itu nggak cuma PLTU gitu ya, atau PLTS, nggak cuma pembangkit, tetapi bisa juga misalnya teman-teman punya ide, oh gimana ya kalau saya bikin monitoring penggunaan energi di rumah. Gimana ya kalau misalnya saya membuat solusi energi itu untuk memudahkan apa namanya, di daerah-daerah pertanian ada energi untuk alat pertaniannya. Pangan juga sama gitu, di sana banyak sekali kesempatan. Terus di sini adalah list misalnya mau ekonomi sirkular, jadi yang kaitannya sama bahan-bahan baru, dengan transportasi juga seperti apa. Sekarang yang kaitannya banyak mungkin mobil listrik, motor listrik, di situ ada solusi-solusi tidak hanya di otomotifnya, tapi teman-teman bisa mulai mikir, oke, kalau misalnya aku mau bikin bengkel khusus untuk motor listrik gitu misalnya, itu masih ada di dalam ekosistemnya. Nah, di sini adalah list beberapa peluang bisnis lestari yang bisa mulai teman-teman bayangkan gitu, dan rasakan sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan ke marketnya. Next. Nah, kadang-kadang yang sering saya temui adalah banyak orang yang berpikir kalau misalnya kaitannya sama iklim, sama perlindungan hutan, sama misalnya ekosistem kelautan, semuanya tuh harus yayasan, harus NGO, harus LSM. Padahal enggak semua itu harus non-profit. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bisnisnya profitable, dampak kita bisa sebenarnya jauh lebih luas gitu. Dan di sini pun sebenarnya kita juga ada beberapa, kalau misalnya teman-teman belajar bisnis model Canvas itu revenue model tuh kayak apa sih, artinya teman-teman bisa bisnisnya itu B2B, artinya ke bisnis yang lain. Jadi kliennya bukan individu, tapi bisnis yang lain yang ada di ekosistem.
Atau teman-teman mau jualannya itu berbasis layanan. Artinya teman-teman itu tidak hanya menjual barang ya, tapi juga jasa. Misalnya jasa pelaporan atau perhitungan emisi karbon. Atau misalnya layanan untuk verifikasi dan validasi. Kalau teman-teman yang jurusan akuntansi malah bisa layanan untuk financial climate finance disclosure gitu. Itu banyak. Itu juga bisa. Bahkan sekarang itu terbuka banyak pekerjaan yang kaitannya sama green jobs dan di sini tuh model revenue-nya teman-teman juga jadi banyak. Jadi nggak semuanya itu yang kaitannya sama sustainability harus non-profit. Next. Nah, sebenarnya kalau tadi kita ngebahas soal eksekusi, yang perlu teman-teman pikirkan itu adalah unit ekonominya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman pikirkan dari sekarang, misalnya kalau misalnya saya jualan, bisa untung nggak sih per transaksinya itu seperti apa? Kemudian untuk saya bisa profit secara perusahaan itu seperti apa? Kadang-kadang bahkan kita nggak pernah belajar gimana caranya ngitung HPP. Nah, itu penting untuk teman-teman pelajari dari sekarang, walaupun teman-teman latar belakangnya bukan di keuangan. Atau paling nggak punya mitra gitu, partner, misalnya mau ngedirin bisnis, salah satunya itu minimal adalah orang keuangan. Karena kalau misalnya kita cuma acuannya adalah penjualan atau omset, nggak tahu sebenarnya kita itu punya uang atau enggak gitu, padahal udah habis kerja keras. Nah, ini pikirin gitu ya, unit ekonominya seperti apa. Next. Nah, ini teman-teman. Kenapa ini penting gitu ya kita memahami unit ekonomi? Karena kita kan ceritanya mau sukses nih, teman-teman mau bisa untung, mau bisa kaya gitu ya. Tapi model bisnisnya itu sebenarnya seperti apa? Saya mau kasih contoh nextnya. Nah, misalnya musik festival, orang biasanya cuma mikir, oke, kalau ada festival musik, saya itu pendapatannya cuma dari penjualan tiket. Padahal belum tentu, masih ada yang lain juga, penjualan merchandise, jasa layanan transportasinya, makanan dan minuman, licensing untuk apa namanya beberapa merchandise atau bahkan haki yang dikembangkan oleh musik festival itu. Nah, ini yang teman-teman juga perlu pikirkan. Inilah yang dimaksud dengan unit ekonomi. Dan seperti apa sih pengeluarannya? Misalnya musik festival, kan dia juga nggak cuma pendapatan ya, pasti keluar juga untuk membangun stage-nya, untuk misalnya bayar artisnya, bayar misalnya jasa kebersihannya. Nah, ini seperti apa antara uang yang masuk dengan uang-uang yang keluar. Next yang lagi, saya kasih contoh satu lagi. Yuk nextnya. Nah, ini contohnya adalah Apple. Kalau misalnya kita beli sekarang Apple mulai yang keluar yang baru ya, gitu. Misalnya Apple kan dia nggak cuma jualan dari iPhone-nya aja gitu, tapi dia juga masuk dari misalnya Apple Store-nya, masuk dari misalnya musiknya. Kalau teman-teman subscribe di misalnya apa namanya Apple TV-nya gitu, dan pengeluarannya juga banyak gitu sebenarnya dari Apple sendiri, dari desainnya, pajaknya, lisensi untuk ada di luar negerinya. Nah, itu pun kita harus paham seperti apa sih model ekonomi dari bisnis kita. Keluar sama masuknya itu harus ketahuan. Dan disitulah gunanya pencatatan keuangan. Ya, next yang lagi. Nah, ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya sering ditanya, saya tuh bukan lulusan keuangan, atau saya nggak kuliah bisnis, gimana ya? Kalau misalnya, nah di sini sebenarnya pesan dari saya adalah apapun bisnisnya teman-teman, mau itu lestari atau bisnis yang konvensional, bisnis tech startup misalnya, yang teman-teman harus paham itu satu, punya apa aja, itu dapat dari balance sheet atau neracanya. Kemudian kalau untung rugi, kita tuh sebenarnya dari mana sih taunya? Ada laporan namanya laporan laba rugi. Terus kita itu punya cash flow atau apa bisnis kita tuh seberapa panjang sih? Nah, ini ada laporan-laporan yang sebenarnya teman-teman harus mulai apa ya familiar gitu sama hal-hal ini dan sebenarnya nggak terlalu rumit gitu kalau misalnya kita pelajari. Saya sendiri latar belakangnya bukan dari bisnis, itu saya dari hubungan internasional. Bahkan waktu S2 saya malah latar belakangnya bioteknologi gitu. Jadi apa ya, bukan berarti latar belakang sekolah kita itu harus dari bisnis untuk bisa menjalankan bisnis. Nextnya. Nah, kalau misalnya ditanya faktor suksesnya apa sih gitu ya, saya udah 20 tahun di industri, saya udah ngembangin macam-macam. Yang pertama, faktor paling sukses itu yang harus kita tawarkan itu adalah solusi ke masalah yang real gitu. Kalau misalnya masalahnya cuma kayak kita yang ngada-ngada gitu atau sebenarnya nggak penting-penting amat gitu untuk customer kita, maka sebenarnya apa yang kita tawarkan tuh nggak terlalu efek. Contoh ya, misalnya saya mau bikin
bisnis sustainability yang basisnya pangan. Oke, aman. Terus habis itu apa nih bisnis saya? Saya mau jualan sambal. Apakah market saya itu punya masalah mencari sambal yang enak gitu? Nah, kenapa itu alasannya banyak usaha UKM yang ada di Indonesia itu seringkali sulit untuk berkembang karena mereka tidak berangkat dari marketnya sebenarnya butuhnya apa, tapi dia berangkat cuma dari ya saya bisa bikin sambal ya udah saya jualan sambal gitu. Padahal mungkin sekelilingnya butuhnya adalah jasa bebersih gitu dan itu yang bisa lebih laku daripada cuma jualan sambalnya. Nah, disitulah faktor kesuksesan yang pertama adalah kita harus bisa nyelesain masalah itu yang real. Termasuk nanti di dunia kerja gitu ya, teman-teman juga. Masalah dari company ini apa sih? Oh, ternyata dia kurang marketing. Oke, disitulah saya bisa menawarkan saya sebagai angkatan kerja yang bisa menyelesaikan masalah si company ini. Gitu. Jadi disitulah kita harus paham gitu ya. Karena kalau misalnya kita cuma bilangnya ya saya ini berjualan ini ngatur apa namanya karena masalah iklimnya sekarang kita hadapi abstrak gitu ya itu nggak jadi masalah yang bisa dijual atau apa namanya solusi itu nggak bisa dijual karena terlalu abstrak real atau enggak misalnya orangnya nggak percaya sama perubahan iklim ya buat dia masalah ini nggak real. Nah faktor kesuksesan lainnya nextnya nah ini faktor kesuksesan ya 2, 3, 4-nya ya. Yang pertama kita harus paham dulu customer kita itu kayak apa sih, apa yang mereka butuhkan, mereka mampunya bayar berapa. Terus kemudian pain pointnya mereka tuh apa. Jadi kenapa kalau misalnya kok bisnis HFT atau sekarang bisnisnya kalau yang lestari itu misalnya waste to energy. Masalah sampah itu ada, kemudian masalah energi terbarukan juga ada. Maka di situ ada pain point. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah akses kepada energi sekaligus menyelesaikan masalah sampah yang menumpuk gitu contohnya. Disitulah akhirnya kita ada pain point yang bisa kita selesaikan. Kemudian pahami regulasi. Seringkali teman-teman itu ini ada yang bocor ya suaranya. Seringkali teman-teman pengusaha itu nggak mau gitu ngebaca misalnya undang-undang PT, undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang misalnya yang kaitannya dengan pengolahan limbah. Nah, harus paham regulasi kalau misalnya mau sukses. Karena disitulah kita tahu sebenarnya model bisnis kita itu akan bertahan atau enggak. Dan yang keempat, bangun untuk skala. Jadi kadang-kadang kita bilang gini, ya pokoknya bisnis saya harus berkembang. Masalahnya gini, kalau cuma berkembang, hari ini jualannya 10 juta, besok jualannya 10 juta 100.000, itu kita anggap udah sukses gitu. Padahal kita kan maunya dari 10 juta bisa kemudian berkembang jadi 100 juta, 100 juta jadi 10M, 100M, dan seterusnya. Disitulah kita harus berpikir itu scale, nggak cuma growing aja. Next. Berikutnya, nah, langkah praktis apa sih yang bisa teman-teman lakukan gitu? Yang pertama validasi gitu sebelum teman-teman tiba-tiba nge-starting bisnisnya, validasi dulu gitu ngomong kira-kira calon customer-nya di interview. Bu, kalau misalnya saya jualan solusi ini, kira-kira mau beli nggak? Mau belinya harganya berapa? Ngomong tuh sampai kira-kira sampai 100 customer pertama, dari situlah kita dapat feedback sebelum kita capek-capek bikin bisnisnya, tapi ternyata barangnya nggak laku atau jasanya nggak laku. Dan biasanya ketika kita mulai itu dengan solusi yang paling lean kita bilangnya ya. Jadi company itu jangan gendut-gendut di awal misalnya oh saya harus punya manajer HR, dari awal saya harus punya manajer produksi, saya harus begini begitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi langkah praktis pertama satu validasi dulu deh gitu teman-teman. Interview lah gitu 50 sampai 100 calon customer ya teman-teman. Kalau jualannya misalnya saya sebulan cuma jualan 30 botol. Nah, itu belum sampai tuh. Nah, karena validasinya belum bilang. Next. Nah, terutama ini juga penting ya, bangun jaringan dari sekarang. Kebetulan kan di sini ada future skills. Tapi selain itu teman-teman mulai harus riset siapa sih akselerator yang cocok untuk bidangnya teman-teman. Misalnya kalau misalnya di Indonesia bisa bergabung ke beberapa akselerator, misalnya Instellar, Entrepreneurs Organization Accelerator, bahkan yang sekarang lagi berjalan itu Diplomat Success Challenge gitu misalnya. Mereka punya itu network-network sesama pengusaha juga. Selain itu, bangun juga komunitas, misalnya dari Plus, dari Camp, itu nanti saya cerita sedikit tentang Camp, dan juga banyak grup-grup lain gitu ya, komunitas yang sesama peduli air bersih misalnya, atau udara bersih, atau misalnya pertanian, pangan, dampak sosial,
penyandang disabilitas, itu penting gitu kita punya komunitasnya. Selain itu cari mentor, karena mentor itu udah pernah ngelakuin kesalahan gitu. Contohnya misalnya saya sekarang punya binaan yang 16 perusahaan yang biasanya saya pegang langsung. Nah, disitulah kita bisa ngasih masukan gitu. Nah, mentor-mentor itu akan ngebantu teman-teman untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, skills juga penting ya. Jadi teman-teman nggak bisa berarti kadang-kadang saya sering dapetnya gini, aduh saya nggak suka baca bu. Gitu. Tapi sebenarnya apa yang dibaca itu penting karena itu pengalamannya orang lain juga gitu di situ. Jadi harus bangun jaringan dari sekarang kalau misalnya teman-teman mau punya bisnis yang sukses. Lanjut lagi. Nah, kalau soal pendanaan, sebenarnya banyak yang bilang susah ya mendapatkan pendanaan. Sebenarnya tidak. Seringkali kesulitan pendanaan itu adalah kita nggak ngerti bisnis modelnya apa. Ketika ditanya sama yang mendanai, kita nggak bisa ngejawab. Jadi contoh ya, misalnya saya ke teman-teman bilang, boleh nggak pinjam 100.000? Pasti teman-teman nanya, 100.000-nya buat apa Bu? Terus aku bilang, aku mau jualan 100.000 ini. Mau jualannya apa Bu? Saya mau jualan pencabutan uban. Teman-teman ini tanda tanya gitu. Nah, emang iya gitu bisa jualan, emang butuh gitu orang dicabutin ubannya. Terus 100.000 itu emang cukup. Terus 100.000 itu buat apa modalnya? Kan ya buat uban pakai tangan juga bisa. Gitu. Nah sama, investor juga akan bertanya hal-hal yang sama. Bisnis model teman-teman apa? Yang diproduksi apa? Pengeluarannya apa? Profitnya dari mana? Disitulah teman-teman bisa melihat dan landscape pendanaan itu cukup banyak. Dari yang angel, strapping, sampai ke scale yang cukup tinggi. Bahkan sebenarnya pendanaan itu sampai perusahaan TBK itu juga cara untuk menggalang dana untuk bisnisnya, untuk modal kerjanya. Nah, tahap lanjutnya itu ya, misalnya teman-teman mau kerja bareng venture capital, ada juga yang sesuai sama proyeknya, misalnya proyek pembangunan, kalau yang terakhir saya pegang itu pembangunan fasilitas untuk mengelola limbah air dari rumah tangga misalnya. Terus kemudian ada juga yang secara korporat, jadi yang investasi ke teman-teman itu bisa jadi malah perusahaan lain. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca berita gitu ya, perusahaan ini mengakuisisi perusahaan B, itu sebenarnya juga salah satu bentuk landscape pendanaan yang ada. Next-nya. Nah, ini ada nih beberapa kesalahan gitu yang seringkali dilakukan orang-orang. Jadi dia bilang banyaknya nih gini, Bu, saya tuh bisnisnya udah sustainable. Bisnis saya ini sebenarnya harusnya harganya premium. Kan ini untuk tujuan yang baik gitu. Nah, ini kesalahan yang seringkali salah. Hanya karena bisnis teman-teman itu sustainable driven, bukan berarti harganya bisa jauh lebih mahal. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak sadar, sendok nih, misalnya sendok plastik ya, itu adalah sendok plastik daur ulang. Apakah dengan fungsi yang sama, dengan nilai guna yang sama, harganya harus lebih mahal? Belum tentu gitu. Nah disitulah kita seringkali salah asumsi bahwa ya kalau sustainability itu green ya harus premium gitu harganya. Di situ tidak sesuai. Kemudian kadang-kadang ada resiko gitu ya, yang kadang-kadang kita juga nggak pernah dipikirin. Misalnya teknologinya baru, marketnya baru, resiko yang harus dijalankan itu juga terlalu tinggi. Nah, ini juga kita harus paham. Jadi banyak analisa yang perlu dilakukan sebelum kita memulai bisnisnya kalau mau sukses. Emang nggak gampang gitu, mau gimana? Nyatanya kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngeliat, wah kayaknya dia gampang banget ya ngebangun bisnis. Sebenarnya enggak gitu. In reality tidak semudah itu dan persiapan yang baik itu sebenarnya akan mengurangi banyak resiko. Belum lagi kita mengalahkan misalnya gini, oh saya mau nih menjadi saingannya PLN. Saya punya solusi energi yang baru gitu. Nah, ini kadang-kadang sulit gitu karena sebagai incumbent mereka itu sudah punya infrastruktur yang mungkin kita belum punya. Kadang-kadang kalau dulu zaman e-commerce, saya sering dipitchingin dibilangin, saya adalah saingannya Tokopedia, saya adalah saingannya Shopee. Padahal kalau kita lihat, dia infrastrukturnya sama sekali belum ada. Gitu. Jadi saingannya mimpi, tapi sebenarnya saingannya si incumbent-nya gitu, itu nggak bisa. Kemudian kadang-kadang kita juga kalau yang kaitannya dengan bisnis sesaris, seringkali orang itu overestimating gitu ya, impact-nya seperti apa. Jadi misalnya usaha saya ini akan memberi dampak kepada 10 juta orang di daerah saya. Tapi ketika kita lihat infrastrukturnya, nggak bisa gitu dia mengklaim. Jadi overklaim itu juga menjadi satu kesalahan yang seringkali saya temui gitu di usaha-usaha yang masih baru. Next. Nah, mindset.
Yang pertama, mindsetnya itu harus jangka panjang. Tapi ini beda gitu ya, bukan overthinking gitu. Nah, mikir jangka panjang tuh gini, oke perusahaan ini saya bangun sekarang, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang tuh mau kayak apa? Nah, teman-teman bisa berpikir seperti ini kalau punya data. Kalau misalnya teman-teman research dulu, sempat melakukan validasi, ini baru tahu gitu ya, seperti apa bisnis teman-teman 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini bukan berarti overthinking. Kalau overthinking itu gini, nanti ada yang beli nggak ya? Saya akan dijudge sama netizen nggak ya? Nah, itu overthinking. Kemudian teman-teman juga harus apa namanya mengembangkan literasinya teman-teman sendiri terhadap industrinya, terhadap bisnisnya, praktek terakhir kayak apa. Kemudian karena kita bisnis itu nggak bisa nyelesain semuanya sendiri, maka bangunlah koalisi. Jadi kerja bareng sama teman-teman tuh oke gitu. Jangan kemudian ngerasa, loh saya kan ini solusinya unik banget gitu, saya nggak mau kerja di perusahaan lain. Dan di situ teman-teman biasanya agak susah. Jadi mindset untuk sukses itu memang harus punya mindset yang gotong royong. Habis itu ya pasti jaga diri sendiri ya. Maksudnya jangan sampai teman-teman tuh burn out gitu karena apa ya, satu misi bisnisnya itu cukup berat. Kemudian melakukan bisnis itu nggak bisa cuma dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Seringkali kalau misalnya kita lagi bisnis, terutama di tahun-tahun awal, justru malah itu bakalan bisa 20 jam sehari, kurang tidur, harus pitching. Jadi disitulah kita harus bisa menjaga diri sendiri itu seperti apa. Jadi kayak saya misalnya, cara saya untuk stress release itu gambar, nonton, dengerin musik, dan saya juga menjadwalkan di dalam apa namanya jadwal saya setiap tahunnya itu ada liburan yang saya tidak bisa diganggu oleh siapapun, dan disitulah mekanisme bisnisnya dan company-nya itu memang harus diganggu. Itulah eksekusinya. Jadi harus jaga diri sendiri ya teman-teman kalau mau sukses. Yuk nextnya. Nah, ini saya mau bicara sedikit tentang koalisi ya. Jadi ada 34 organisasi yang tergabung di dalam namanya Koalisi Ekonomi Bumi. Nah, ini foto kita ketika terakhir kali kita berkumpul rame-rame perwakilan dari 34 organisasi. Nah, nextnya, kenapa sih harus berkoalisi gitu? Karena setiap perusahaan itu akan punya expertise yang beda-beda. Next slide. Nah, di sini. Nah, keahliannya setiap organisasi itu beda, dan untuk mencapai sebuah misi bersama gitu ya, kalau di kita di Koalisi Ekonomi ini punya misi bersama adalah bahwa Indonesia perlu ada alternatif pertumbuhan ekonomi yang dasarnya itu adalah bioekonomi yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang keahliannya itu adalah mendampingi usaha di daerah. Ada organisasi yang keahliannya itu adalah membentuk kebijakan. Ada organisasi yang jagonya itu adalah untuk berdiskusi dengan investor, pelaporan dampak. Nah, disinilah 30 organisasi ini bekerja sama. Yuk kita lihat seperti apa sih kerjasamanya. Nah, ini survei kita terakhir 34 organisasi, dan ketika kita kumpulkan gitu ternyata knowledge base-nya pengalaman organisasinya tuh sampai ratusan tahun gitu institutional knowledge-nya. Kemudian dengan kita bersama-sama, maka sebenarnya yang bisa kita capai itu lebih banyak perusahaan, kita lebih bisa efisien. Misalnya dari setiap rupiah yang kita gunakan di dalam organisasi ini bisa menghasilkan 3 kali lipat gitu lebih banyak dampak atau transaksi yang dilakukan. Itulah makanya kenapa teman-teman juga harus mulai berpikir secara gotong royong. Nextnya, jadi kalau mau tanya-tanya boleh sih. Nah, yang pertama kadang-kadang yang sering saya temui itu orang yang mau mulai bisnis itu kayak ribet dulu gitu di awal ya. Tiba-tiba dia udah, wah ini nanti packagingnya kayak gimana? Ini nanti izinnya kayak gimana? Ini nanti saya mau fundraisingnya kayak gimana? Kadang-kadang kita jadi bikin ribet sendiri gitu ya. Disitulah yang teman-teman bisa mulai, apalagi kalau yang baru mau mulai usaha, nggak usah mikirin itu dulu deh. Mendingan teman-teman itu mulai dengan conversation tadi, misalnya dengan calon customer-nya, eksperimen dengan si produk atau jasa yang mau ditawarkannya. Terus kemudian karena teman-teman juga sekarang masih sekolah, atau kalau misalnya yang lagi masih kerja gitu ya, bisa dimulai sebagai proyek sampingan dulu. Nanti kalau udah sukses, sudah berkembang dan potensinya oke, ada titik di mana teman-teman berpikir, oke, aku sekarang all in deh. Situlah teman-teman bisa 100%. Secara sumber daya juga sebenarnya nggak usah ribet-ribet banget gitu. Baca dulu gitu. Misalnya tadi yang soal keuangan, bisa baca buku, nonton podcast dulu, bisa juga datang ke event-event, ada hackathon, ada conference, dan macam-macam. Nah, disitulah teman-teman nggak usah ribet-ribet gitu. Sebenarnya gampang
apa ya, cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, di situ di trial and error dulu. Dan error pun nggak apa-apa gitu, lebih baik error di awal, udah tahu kalau misalnya gagal tuh gagal di awal gitu ya, nggak sampai nanti udah jauh, investasi udah banyak ya ternyata bisnisnya nggak jalan. Nextnya, nah ini, jadi kalau misalnya ditanya bisnis sehari yang udah ada di Indonesia tuh kayak apa sih? Ini ada beberapa. Jadi kayak misalnya contohnya MYCL. MYCL itu membentuk vegan leather, jadi kulit gitu ya, tapi dia bahan dasarnya itu adalah miselium dari fungi, dari jamur gitu. Terus kemudian organik, contohnya di Lombok. Jadi nggak cuma di kota-kota besar ya, bahkan di pulau-pulau yang apa, tier 2, tier 3 pun sudah banyak bisnis-bisnis yang di apa namanya, ranah sektor sustainable business ini. Pertanyaan saya, kira-kira kalian bisnisnya bakalan kayak apa sih gitu yang mau kalian bentuk. Di sini tuh pilihannya banyak banget. Ada yang khusus di tempe, khusus pendanaan, khusus di kopi, ada juga yang apa namanya, solusi air bersih, ada juga yang, ada satu perusahaan itu dia mengumpulkan sumpit sama tusuk sate dan sama mereka diolah kembali menjadi bahan furniture yang baru gitu. Jadi sebenarnya di level tapak tuh udah banyak banget gitu ya. Jadi teman-teman nggak bakalan sendirian kalau misalnya mau mulai bisnis lestari. Next. Nah, kalau dari saya challenge-nya, action item-nya minggu ini identifikasi deh kira-kira apa sih satu masalah iklim yang teman mau solve gitu. Terus kemudian bicara deh sama beberapa orang di sekitar teman-teman untuk brainstorming idenya gitu. Dan itu pun jangan 5 orang yang sama gitu karakternya. Harus bicara dengan calon customer, dengan calon pendana, ngomong sama bank, ngomong sama ekosistemnya. Nah itu. Nah kemudian teman-teman juga bisa bertanya apa sih yang mereka lakukan sekarang untuk masalahnya. Kemudian harapan mereka untuk solusi yang ada itu kayak gimana. Ini bisa dimulai nih minggu ini. Jadi nanti weekend gitu ngobrol sama siapapun, apapun gitu. Identifikasi, mulai aja gitu satu masalah iklim yang kira-kira paling resonate sama teman-teman. Yuk, berikutnya. Nah ini pertanyaan sih untuk teman-teman sendiri gitu ya. Kira-kira harapan apa sih gitu. Pasti pada punya wishlist gitu. Ya coba kalau misalnya cuaca di tempat saya sekarang nggak jadi panas. Coba kalau misalnya desa sebelah sini nggak kena banjir terus. Yang satu lagi, coba kalau misalnya udara saya nggak terlalu banyak polusi gitu. Ini wishlistnya teman-teman tuh apa? Dan disitulah bisa diidentifikasi. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau naik ke diri sendiri, seandainya teman-teman punya tongkat ajaib gitu ya, kira-kira masalah yang mau diselesaikan itu bisa diselesaikannya kayak apa ya? Nah, disitulah titik refleksi pertamanya yang teman-teman bisa lakukan. Berikutnya, nah mungkin ini pesan dari saya ya, dunia tuh membutuhin kalian banget gitu. Satu, entrepreneur yang bisa membangun bisnis sustainability yang sukses, itu dibutuhkan banget. Terus kemudian teman-teman punya energi gitu, punya apa namanya, kreativitas yang ayo dipakai, jangan bisnisnya itu aja. Terus kemudian teman-teman juga punya timeline untuk jadi ini apa namanya, pekerjaan dan livelihood kalian, karena kayak tadi ya di awal. Kenapa sekarang? Karena potensi pasarnya itu sampai 50 triliun dolar gitu sampai 2050. Artinya kalau teman-teman sekarang dari hidupnya ditambah 20 tahun gitu. Nah, disitulah itu pasar itu terus berkembang dari sekarang sampai nanti. Nah, itulah sehingga pesan dari saya adalah, yuk mulai aja sekarang. Kenapa? Nunggu besok. Tuh. Nextnya. Ini, jadi kita kalau merencanakan strategi untuk mulai mencari tadi poin-poinnya yang perlu teman-teman renungkan, pikirkan, diskusikan, dan nanti kalau misalnya udah dapat idenya, bisa gabung deh gitu sama komunitas-komunitas macam-macam, sama tumbuh, itu juga namanya juga future skills ya, artinya teman-teman punya lagi ngebangun skill yang dibutuhkan di masa depan, tapi dibangunnya dari sekarang. Itu dari saya, thank you. Kalau ada pertanyaan, yuk kita diskusi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Kak Lizia Erza. Wah, tadi banyak banget ya Kak yang disampaikan. Mungkin yang paling mengena di kepala saya itu tadi yang tentang apa namanya, strategi tanpa eksekusi dari halusinasi. Itu khas banget untuk Gen Z seperti saya. Kita adalah manusia yang banyak sekali strategi tapi eksekusi nol. Tapi saya harap teman-teman yang ada di forum ini tidak seperti saya. Kita bisa bareng-bareng bangun koneksi, bangun bagaimana kita bangun yang bagus ya, bisnis yang bagus sesuai dengan tadi yang sampaikan Kak Gisya. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk pertanyaan kita akan buka sesi pertanyaan.
Silakan untuk bisa di raise hand ketika ada yang mau tanya. Silakan sebutkan nama atau kita mulai yang di kolom chat dulu ya, Kak. Ini udah ada Boleh, 2 di orang chat yang juga tanya. ada nih. Boleh, boleh, boleh. Boleh dibantu dibacain ya. Jadi yang lain juga misalnya lagi ngebuka chat bisa ikut ngedengerin. Oke, ini ada dari Kak Yoga. Eh, ini tentang tanya, produk ramah lingkungan sering dianggap mahal dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Namun brand seperti Grand Rebel berhasil mengubah persepsi itu dengan menjual produk nabati yang dipasarkan bukan hanya karena ramah lingkungan, tapi juga enak dan sehat. Menurut Kak Lisia sendiri, bagaimana strategi komunikasi dan branding yang tepat agar produk lestari bisa dijual luas tanpa terjebak pada stigma mahal atau elit? Kira-kira seperti Hmm. apa Kak Lisia? Silakan. Nah, ini soal branding ya. Ini kebetulan di depan saya ada satu gelas es teh nih. Ini es tehnya nggak ada brandnya, cuma gelas sama es gitu. Terus misalnya saya tawarin, mau nggak beli satu gelas ini 60.000. Terus langsung yang, cuma es teh 60.000. Itu mau lestari nggak lestari orang tanda tanya gitu ya. Tapi misalnya saya bilang nih, ini tehnya matcha paling enak se-Jepang. Cuma dibikin satu paket setiap tahun. Kan langsung yang, wow gila ini value-nya emang tinggi banget nih. Nah sama produk lestari itu, kenapa kok sekarang orang asumsinya kalau green harus harganya premium. Itu salah banget gitu. Dan sebenarnya sehari-hari di kita ada tuh warung makan di SCBD itu namanya nasi Penda Pelangi. Itu mereka sebenarnya sustainable, pakai packagingnya juga dari pelepah dan pinang. Itu mereka udah sustainable tapi harganya warteg. Coba bayangin, artinya bisnis model mereka itu yang memang tergantung segmen pasarnya. Kemudian strategi branding itu kan tergantung segmennya teman-teman mau di mana. Kayak Green Label itu adalah produk yang disasar ke harus bisa dimakan orang setiap hari. Jadi kalau misalnya dia ngejar apa namanya marketnya terlalu mahal, ya nggak bisa dimakan tiap hari gitu. Jadi strategi bisnisnya itu dieksekusi dengan baik oleh mereka dengan pricing strategi. Makanya tadi ya, walaupun kita latar belakangnya bukan keuangan atau bisnis, kita harus paham gitu sih strategi jualannya itu kayak apa. Contoh misalnya kita sekarang kan apa ya McDonald's deh gitu. Itu kan misalnya dari brand itu dari luar negeri ya. Kalau zaman dulu mikirnya wah brand luar negeri pasti mahal. Padahal sekarang kita makan McD ada di mana. Terus tergantung dari kita sebenarnya kalau tadi salah satu kesalahan yang saya sampaikan adalah mengasumsikan kalau barang green itu pasti harus mahal. Kalau sekarang sebenarnya kenyataannya enggak. Justru kalau sekarang kita kasih harga yang mahal, malah bisnis kita yang akan kelibas sama yang lain karena strategi pricing dan eksekusinya mereka untuk efisiensi misalnya produktivitasnya itu jauh lebih baik. Jadi yang pertama kaitannya dengan green bukan sekarang itu udah nggak zaman gitu kalau misalnya green harus mahal gitu. Oke, baik. Itu jadi jawaban ya dari Kak Lisia tentang pertanyaan dari Kak Yoga. Kita ada satu lagi, ini dari Kak Valisna Minal Balwa. Pertanyaannya bagaimana cara mulai berkomunikasi dengan calon customer? Misal kita menargetkan calon customer adalah corporate, masyarakat atas. Kita harus mulai dari mana nih Kak? Bagaimana cara menemukan mereka? Bagaimana cara memulai percakapan mengenai bisnis kita? Oke, eh, selalu aturan apa tak kenal tak sayang itu tetap berlaku ya. Jadi contohnya waktu kapan dulu tuh ada bidang saya mau jualan teh premium. Terus saya tanya, pernah nyobain nggak teh premium yang lain itu apa aja? Saya bilang, wah ada nih di mall-mall kelas atas kalau di Jakarta. Di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Pondok Indah. Oke, kamu tahu brandnya? Pernah nyobain nggak? Wah, nggak pernah, Kak. Lah, kalau kayak gitu, kan berarti dia nggak bisa relate ya sama si calon customernya gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah gimana cara bangun komunikasinya. Hadirlah di tempat teman-teman yang ada. Contohnya misalnya mau jualan ke korporat. Nah, teman-teman harus itu tadi berkomunitas. Komunitas orang-orang purchasing dari korporat-korporat itu biasanya mereka ngumpulnya di mana sih? Lagi ada seminar kah? Lagi ada bazar kah? Disitulah teman-teman bisa membangun jejaring. Kalau misalnya dibilang, saya mau premium gitu, tetap mau yang up market. Oke, berarti teman-teman juga harus mulai hangoutnya di tempat-tempat mereka. Satu, untuk validasi. Terus yang kedua, ketika udah kenal, teman-teman juga tahu sebenarnya preferensi mereka itu apa. Gimana cara memulai diskusinya? Yang pertama ya kenalan gitu. Halo, hai, kenalkan nama saya ini.
percaya nggak percaya ya, beberapa artis itu kalau misalnya di DM, Kak boleh nggak sih bantu untuk review produk saya? Banyak loh yang open, yang apa namanya, bersedia gitu untuk endorse tanpa biaya. Tapi memang produknya harus enak, karena kan dia nggak mungkin gitu sebagai public figure atau sebagai orang terkenal atau sebagai apa namanya, si orang papan atas tadi itu mengendorse sesuatu yang buat dia, ya kalau gue endorse nya rasanya nggak enak gitu. Atau sih produknya sebenarnya gue nggak butuh, terlalu mahal. Nah, di situ. Jadi kalau gimana mulainya? Yang pertama masuklah komunitas. Yang kedua memberanikan diri untuk tahu kompetitornya dan cobain kayak apa, dan observasi itu penting. Disitulah. Jadi jangan cuma apa ya, kuper gitu. Nah, kita sendiri dan berbisnis itu lebih banyak berjejaring, tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri, termasuk misalnya majalah yang dibaca, website yang dibuka, akun-akun Instagram atau TikTok yang diikuti, itu juga harus mulai observasi ke sana. Jadi misalnya gue mau nyasar sama yang crazy rich nih, ya yang diikuti juga akun-akun teman-teman Crazy Rich itu gitu. Jadi tahu kira-kira seleranya kayak gimana gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Alicia. Mungkin satu lagi bisa Kak? Ini ada Boleh? pertanyaan yang masuk di grup, Oke. grup kemarin. Ini atas nama Kak Muhammad Rainat Rakananda. Ini kan juga kita selain berbisnis tadi juga saat ini kita menghadapi tentang persaingan digital ya Kak. Pertanyaannya di sini bagaimana sih strategi yang paling efektif agar UMKM itu dapat memanfaatkan digitalisasi secara optimal tanpa mengorbankan fokus pada kualitas produk dan pelayanan. Kemudian pendekatan yang realistis untuk memilih platform pemasaran itu yang efektif seperti apa, gitu Kak? Oke, digital ya, kita baca digital, terus kemudian yang berikutnya soal pemasaran. Yang pertama, sekarang digital itu jangan takut sama AI. Artificial Intelligence itu berguna untuk teman-teman, terutama UKM, karena mengurangi ketergantungan kita kepada layanan yang mahal-mahal. Contoh, buat bikin konten, itu pakai AI nge-prompt, sekarang solusinya banyak, malah bisa bikin apa namanya, gambar atau video itu yang kualitasnya nggak kalah gitu sama agency. Jadi pakailah AI. Di Apindo juga ada sih, mungkin nanti Mas Fahmi bisa taruh di kolom chat juga ya. Lagi ada program namanya AI Fluency. Jadi gimana kita memahami apa itu algoritma, apa itu data, dan itu gratis gitu. Banyak banget gitu solusi-solusi kayak gini yang bisa diikuti oleh teman-teman untuk go digital. Jadi go digital itu bukan berarti cuma masuk ke platform e-commerce gitu ya. Go digital itu termasuk misalnya gimana lebih efisien mengatur logistiknya teman-teman, gimana lebih efisien mengatur jasa keuangan yang dipakai itu kayak gimana, gimana lebih efisien juga secara digital untuk mengelola data dan seterusnya, itu penting. Nah, kemudian yang berikutnya soal marketing ya tadi ya, gimana sih marketing yang efektif. Nah, marketing itu selalu bergeser. Karena namanya juga market ya. Artinya market atau pasar kita itu akan mengikuti tren-tren tertentu. Kalau misalnya sudah tidak masuk lagi ke dalam demand dari marketnya, otomatis apapun platform yang teman-teman pakai, itu pasti nggak akan efektif. Karena apa? Teman-teman tidak mendekatkan diri ke marketnya. Jadi yang lebih penting itu paham marketnya, bukan platformnya. Karena platform itu cuma alat bantu. Kalau teman-teman nggak ngerti market, misalnya nih ya, kan ada masa-masa semuanya pakai cheese, ada masa-masa semua pakai matcha, ada masa-masa semua pakai travel, ada masa-masa lagi gitu. Ini macam-macam gitu ya tren-tren itu. Tapi begitu misalnya es kepal Milo, sekarang kita udah nggak denger gitu, udah geser gitu trennya. Boba gitu, nah, itu juga udah geser gitu. Nah itu di situ lebih baik kita memahami market kita sehingga platform yang digunakan juga tidak akan statis. Kita bisa mengikuti market kita ada di mana. Kalau zaman dulu misalnya bilang, oh marketingnya pakai Facebook. Dan zaman sekarang siapa yang pakai Facebook gitu. Nah gitu contohnya. Oke, eh, terima kasih Kak Isia. Ada tambahan lagi dari teman-teman semuanya? Silakan bisa raise hand atau bisa disampaikan di kolom chat. Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Untuk nanti teman-teman ketika ada pertanyaan lagi bisa nanti disampaikan di grup. Nanti dari kita dan juga Mbak Salsa akan memberikan apa namanya jawabannya di grup dan juga nanti ketika ada Zoom lanjutan kita akan tanyakan kepada narasumber yang lebih ahli. Mungkin terima kasih kepada Kak Licia yang sudah menemani kita pada kesempatan kali ini. Kita banyak belajar dari Kak Licia dan eh,
mendapatkan insight yang benar-benar keren banget pada malam hari ini. Saya sedikit tertampar juga tadi sebagai Gen Z. Kak Lisha benar-benar keren. Pada teman-teman semuanya, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman seperti Kak Lisha ini dan juga Kak Fahmi dan lain sebagainya untuk bisa memulai bagaimana kita berbisnis untuk masa depan kita sendiri. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita mungkin akan ada foto terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam sebentar. Kita akan ambil sesi foto. Kita ada 3 layer di sini. Oke, silakan rambutnya dirapikan dulu biar ganteng dan biar cantik. Kalau yang berhalangan nggak apa-apa. Kalau masih memungkinkan untuk on cam, bisa bantu on cam. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Kelihatan ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tadi malu-malu kucing ya, Kak. Baik, saya hitung ya. Eh, kita mulai dari layer 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Di layar kedua, 1, 2, 3. Dan terakhir, kita hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Kak Isia, Kak Fahmi, dan teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Terakhir dari saya kepada teman-teman nanti akan ada informasi yang akan disampaikan di grup. Kemudian kita akan bertemu lagi di sesi Zoom berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber yang tak kalah lebih hebat juga dan tentunya akan memberikan wawasan yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Saya Miko Tadiguna. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi dan mohon maaf atas segala kekurangan pada Zoom kali ini. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Alicia dan semuanya.